Khotbah ada lagu tema ya. Iya Pak Pendeta. Khotbah siapa Pak Pendeta? Noti juga Noti. Oh. Kakak, bangun dulu ini. Cepat. Ya, diklik aja 2 kali, Pendeta. Ya. Klik 2 kali. Ya, tombolnya nyalain, tombolnya mainkan. Di kiri bawah. Ya, kalau nggak klik aja 2 kali, klik. Enggak tuh. Ya udah tadi. Klik lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas Sinyalnya berarti jelek. daerahku. Ini mikrofonnya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Sorry Pendeta, ini filenya dari mana? WhatsApp ya? Maka Jangan-jangan dia masih loading dulu itu. Download. Wahyu Dandan. Nah, gue kan tadi kesaksian. kesakitan Di stop aja dulu Pendeta, nanti biarkan download ya. Sehingga kita boleh bergabung kembali di dalam ibadah bersama penginjil literatur dan juga pimpinan kita dari penerbitan dari UNI dan juga dari IPH. Terima kasih atas kesaksian yang telah disampaikan oleh para penginjil literatur kita, baik Ibu Rusmina Simbolon dan juga Ibu Miss Diana. Tentunya ini akan memberikan semangat bagi kita untuk bekerja di dalam pandemi sekarang ini. Terima kasih juga atas
lagu pujian yang disampaikan oleh kedua anak saya dan juga lagu tema yang telah disampaikan oleh Bapak Morgan. Terima kasih atas lagunya, di mana kita harus menjangkau akan semua di dunia ini. Terima kasih pimpinan kita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan akan renungan kepada kita pada pagi ini. Saya ingin menyampaikan akan firman Tuhan. Saya mohon supaya saya diizinkan untuk buka screen. Surat tidak ada. Baik, bisa lihat screen yang ada di HP atau laptop kita masing-masing. Oke, baik. Renungan kita pada pagi ini saya beri judul yaitu Teguh di Tengah Badai. Teguh di tengah badai. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, saya percaya bahwa kita yang ada melayani di Pulau Jawa ini tidak sulit atau tidak terlalu sukar untuk melayani, karena biasanya transportasi kita itu di darat, ya. Kita tidak menyeberang seperti saudara-saudara kita yang mungkin di Sumatera biasanya harus menyeberang ke berapa pulau di dalam pelayanan. Bahkan teman-teman kita yang ada di NTT juga atau di daerah Nusa Tenggara juga, pelayanan mereka itu kebanyakan harus menyeberang. Dan itu tantangannya tersendiri bagi teman-teman kita yang melayani di tempat-tempat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, dan saat ini tentunya kita sementara menghadapi yang namanya pandemi virus corona, atau kita bisa katakan bahwa ini adalah badai, ya. Badai yang sementara menimpa akan negara di mana kita tinggal. Bahkan bukan hanya negara kita tinggal, tetapi ini juga di seluruh dunia hampir terkena akan wabah virus corona. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, saya melihat sampai hari Jumat kemarin di seluruh dunia ini kurang lebih ada sudah 21 juta sekian manusia yang terkena akan virus corona ini. Dan banyak yang sudah meninggal oleh karena badai virus corona ini. Namun saya mau bawa pikiran kita sebagai umat-umat Tuhan bahwa kita sebagai penginjil literatur, kita harus tetap teguh, ya. Kita harus tetap kuat sementara kita menghadapi akan wabah atau menghadapi akan badai yang sementara menerpa akan negara kita, bahkan di seluruh dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, saya melihat atau kita bisa melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang badai. Artinya yaitu angin kencang yang menyertai cuaca buruk. Ya. Jadi badai itu artinya angin kencang menyertai cuaca buruk yang datang dengan tiba-tiba.
berkecepatan antara 46 sampai 72 knot. Ya. Nah, kecepatan angin yang normal biasanya maksimum hanya 15 knot atau kurang lebih 27 km per jam. Namun, badai atau angin kencang itu bisa sampai 100 lebih kilometer per jam. Dan kita yang ada di Indonesia ini, kita tiba-tiba mulai dari awal tahun ini, di mana kita diserang oleh satu badai penyakit, di mana kita tidak bisa keluar untuk bekerja dengan bebas. Oleh karena virus yang menerpa akan dunia ini. Namun, saya ingin bawa pikiran kita bahwa kita sebagai penginjil literatur atau sebagai pekerja Tuhan, kita harus tetap teguh ya. Kita harus tetap kuat di dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Nah, saudara-saudaraku, oleh sebab itu, di mana kita harus menjaga imun atau tubuh kita ini harus sehat, sehingga kita bisa melawan akan wabah atau badai yang boleh jadi menyerang tempat di mana kita berada. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-55, ayat yang ke-7, Raja Daud, dia katakan, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Nah, saudara-saudaraku, sementara kita menghadapi akan badai atau virus corona yang menerpa akan dunia ini, kadang kita tidak bisa keluar dari rumah dengan bebas ya. Jadi saya teringat di akhir daripada bulan Maret, bulan April, dan juga bulan Mei, hampir kita kebanyakan berada di rumah. Bahkan kita keluar dari rumah hanya saat tertentu saja, atau keperluan yang sangat mendesak. Mungkin kita harus pergi untuk ke pasar untuk membeli akan kebutuhan kita. Kalau tidak, kita harus berada di rumah saja. Nah, oleh sebab itu Raja Daud mengatakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, saya berapa kali bertemu dengan berapa anggota kita yang ada di daerah Jawa kawasan tengah. Mereka juga mengakui bahwa saat pandemik virus corona ini yang paling berdampak itu adalah penginjil literatur. Kenapa? Karena biasanya para penginjil literatur kita ini setiap hari harus keluar untuk bekerja, mengunjungi akan sekolah-sekolah atau rumah-rumah, kantor-kantor, dan sebagainya. Tetapi oleh karena pandemik virus corona ini, penginjil literatur tidak bisa keluar. Dan anggota-anggota kita, mereka juga mengakui bahwa yang paling berdampak oleh karena virus corona ini, yaitu para penginjil literatur. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai penginjil literatur, ya, kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta akan kekuatan. Ya. Seperti tadi Ibu Miss Diana memberikan kesaksian bahwa pada saat mau keluar, merasa takut, jangan sampai orang lain tidak mau menerima atau menolak, dan bahkan jangan sampai nanti terkena akan virus corona. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pekerja Tuhan, sebagai penginjil literatur, saya mengajak kita pada pagi ini bahwa kita harus menyerahkan akan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tidak mempunyai kuasa untuk
diberikan kemampuan untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Bila mana kita tidak menyerahkan akan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selalu mencari Tuhan setiap saat. Berdoa kepada Tuhan. Tadi Ibu Rusmina sampaikan bahwa walaupun tidak bisa keluar dari rumah dengan bebas, tetapi di mana menggunakan akan lebih banyak waktu untuk bertemu dengan Tuhan melalui doa dan ibadah di dalam rumah tangga atau keluarga. Nah, di dalam ayat yang ke-23 dari Mazmur pasal yang ke-55, firman Tuhan mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Jadi saudara-saudaraku, para penginjil literatur, bahkan pimpinan kita yang ada di UNI dan juga di Percetakan Advent Bandung. Dengan situasi yang kita alami sekarang ini, adalah saat yang tepat bagi kita sebagai penginjil literatur, sebagai pimpinan, untuk menyerahkan akan masalah ini atau badai ini kepada Tuhan. Karena janji Tuhan mengatakan bahwa ia akan memelihara engkau. Selanjutnya, kata Daud, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, saya tidak begitu mengikuti akan perkembangan teman-teman kita yang ada di DKI Jakarta, berapa gereja yang sudah membuka untuk beribadah. Namun saya percaya bahwa lebih banyak gereja yang belum dibuka untuk umat-umat Tuhan beribadah pada hari Sabat. Kita yang ada di daerah Jawa kawasan tengah, ya sekarang ini sudah pada mulai buka, tetapi pada saat mereka buka untuk beribadah pada hari Sabat, maka di wilayah itu banyak yang terkena akan virus corona, akhirnya tutup lagi gereja. Nah, saudara-saudaraku, inilah badai yang menghantui atau menerpa akan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Namun, kita sebagai umat-umat Tuhan, janji Tuhan itu katakan bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saudara-saudaraku, di dalam buku Juru Kabar Pengharapan, ya, di bagian awal atau di bagian awal daripada buku Juru Kabar Pengharapan, firman Tuhan mengatakan, Ellen G. White mengatakan, penginjil literatur yang pergi dari rumah ke rumah dan membawa halaman-halaman kebenaran dapat merasa yakin bahwa malaikat-malaikat Allah akan menyertai dan memberikan mereka kata-kata untuk diucapkan. Jadi ini adalah janji Tuhan bagi saudara dan saya sebagai penginjil literatur. Bila mana kita keluar membawa akan tulisan-tulisan yang berisi kebenaran, buku-buku, majalah, bahkan risalah, maka Tuhan akan mengutus akan malaikatnya kepada kita untuk menyertai kita. Dan bila mana kita bertemu dengan orang, kita jumpai, mungkin kadang kita bingung apa yang kita mau ucapkan. Tapi firman Tuhan mengatakan, malaikat akan memberikan mereka untuk mengucapkan akan kata-kata. Dan selanjutnya Nyonya White mengatakan, dan dalam banyak hal malaikat-malaikat mendahului dan mempersiapkan jalan dan menggerakkan hati orang-orang yang merindukan akan tuntunan. Jadi memang saudara dan saya sebagai penginjil literatur,
kita harus menyerahkan akan hidup kita, berdoa kepada Tuhan, sehingga kita harus teguh menghadapi akan badai virus corona yang menerpa akan dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, ada satu risalah, mungkin teman-teman atau para penginjil literatur pernah menemukan atau pernah lihat. Ini kebetulan saya ada pegang di sini. Judulnya Jangan Takut. Risalah ini judulnya Jangan Takut, dan ada berapa kalimat di dalam risalah itu mengatakan demikian. Di dunia kita tidak ada yang abadi. Bahkan saat yang paling menggembirakan pun berakhir. Tidak ada kegembiraan yang permanen. Penderitaan dan kematian, penyakit dan wabah sampar, perang dan kehancuran merupakan peristiwa lumrah sehari-hari dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, Terus kita hidup di dunia ini di mana kita menghadapi akan berbagai macam tantangan, pencobaan, ya, ujian. Ya. Kita sebagai penginjil literatur. Namun, di mana kita harus katakan kepada tantangan, katakan kepada ujian, bahkan katakan kepada masalah, bahwa Tuhan saya lebih besar daripada masalah. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan sehingga kita bisa keluar daripada zona yang tidak nyaman ini. Sehingga kita bisa melayani akan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai penginjil literatur, kita tidak boleh takut. Walaupun kita juga harus waspada. Jangan sampai kita juga terkena akan badai atau virus corona ini. Nah, Nyonya White menulis di dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman yang ke-55. Nyonya White mengatakan, satu-satunya rasa aman kita adalah dalam melakukan pekerjaan kita setiap hari seperlunya. Bekerja, berjaga-jaga, menunggu setiap saat sesuai bersandar kepada kekuatan dari Dia yang sudah mati dan bangkit kembali, yang hidup untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudara sebagai penginjil literatur, bahkan kita semua, apakah itu sebagai pimpinan penerbitan di UNI, bahkan pimpinan kita yang ada di percetakan, atau mungkin teman-teman direktur ADP dan juga para penginjil literatur, di mana kita harus menyerahkan akan hidup kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan akan diri kita, maka tentunya kita tidak akan berani untuk keluar, untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bersandar kepada Tuhan, meminta akan kekuatan kepada Tuhan, melalui doa, dan juga ibadah seperti pagi ini, dapat menguatkan akan iman kita satu dengan yang lain. Baik, ini kutipan yang terakhir yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Di dalam buku Juru Kabar Pengharapan halaman 144. Judulnya Pertolongan untuk Setiap Kesukaran. Nah, saudara-saudaraku, tadi saya katakan bahwa yang paling berdampak oleh karena COVID-19 atau virus corona ini adalah saudara dan saya sebagai penginjil literatur. Nyonya White mengatakan kepada kita nasihat pada pagi ini. Bapa kita yang di sorga mempunyai 1001 jalan disediakan bagi kita, yang sedikit pun tidak kita ketahui. Nah, saudara-saudaraku, kadang kita sebagai penginjil literatur
Mungkin kadang kita berpikir, di daerah Palembang ini, di kota Palembang ini saya sudah hampir mengunjungi semua tempat. Namun firman Tuhan mengatakan, bila mana kita melayani akan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan membuka akan 1001 jalan kepada kita untuk mengunjungi akan tempat-tempat yang boleh saja selama ini kita lewati dan kita tidak masuki. Selanjutnya Nyonya White mengatakan, orang-orang yang menerima satu dasar yang menempatkan bahwa pekerjaan Allah yang terutama akan mendapati bahwa segala kebingungan hilang dan jalan yang jelas akan terbuka di depan kita. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai penginjil literatur, memang kita harus bergumul untuk meminta petunjuk daripada Yesus Kristus. Memang beberapa tahun yang lalu, kita sering sharing dengan pimpinan kita, supaya kalau bisa, walaupun kita setiap hari, pelayanan kita door to door, atau masuk rumah, keluar rumah, untuk menyampaikan akan Injil ini melalui buku-buku, tetapi paling tidak, sudah saatnya bagi kita untuk menggunakan akan online untuk memajukan akan pekerjaan Tuhan. Tetapi oleh karena banyak pertimbangan satu dan dua hal, tetapi sekarang ini kita sudah berada di satu era di mana mau tidak mau kita harus menggunakan akan online ini untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin seperti sudah terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai penginjil literatur. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya ingin bacakan firman Tuhan, dikatakan, Bapa kita di sorga mempunyai 1001 jalan disediakan bagi kita, khususnya para penginjil literatur, kita semua di tim penerbitan ini. Mungkin dengan cara ini kita tidak bisa tembus, dengan cara lain kita bisa menembusi untuk menyampaikan akan pekabaran firman Tuhan. Nah, ayat yang terakhir yang saya ingin bawakan kepada kita pada pagi ini, di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Jadi, teman-teman penginjil literatur yang ada di Uni Indonesia kawasan Barat, janji Tuhan kepada kita pada pagi ini, janganlah takut. Pada saat kita merasa cemas atau kita merasa khawatir, kita harus menggunakan akan lutut kita untuk berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta akan kekuatan. Karena kita sebagai manusia, normal bagi kita untuk khawatir, untuk cemas. Tetapi sebagai para penginjil literatur, firman Tuhan mengatakan, jangan bimbang sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus. Tadi Ibu Rosmina katakan, dia bersyukur oleh karena di masa pandemik ini banyak orang-orang yang mempunyai kebaikan hati untuk membantu akan kebutuhan. Baik itu dari gereja, boleh jadi dari warga yang ada di sekitar,
dari pimpinan kita dari daerah atau konfes, dari UNI, bahkan pimpinan kita dari SSD juga dapat membantu akan para penginjil literatur kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus. Oleh sebab itu janji Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah. Jadi janji Tuhan itu pasti bagi kita sebagai penginjil literatur. Hanya kadang kita sebagai penginjil literatur, kita sebagai pimpinan, kadang kita meragukan akan pimpinan Tuhan. Kadang kita lupa untuk meminta petunjuk melalui doa kita, sehingga kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami juga yang ada di daerah Jawa kawasan tengah, sampai sekarang kami belum begitu berani untuk memesan akan buku-buku yang banyak. Karena bila mana dipesan buku, penginjil literatur kita ini, termasuk saya sendiri, belum begitu berani untuk keluar. Karena pada saat kita mau keluar, kadang kita khawatir. Jangan sampai nanti orang yang ada di luar sana belum menerima kita. Dan sebagainya. Nah, ini adalah badai di mana kita harus hadapi. Dan kita harus meminta akan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga dapat menuntun kita. Sehingga kita akan dimampukan untuk teguh menghadapi akan badai itu. Sehingga kita akan tetap setia kepada Yesus. Bersama dengan para penginjil literatur kita. Bersama dengan keluarga kita. Bahkan bersama dengan jemaat kita. Sehingga kita akan keluar daripada zona merah ini. Sehingga kita akan diberikan kemampuan dari Tuhan untuk melayani akan pekerjaan Tuhan. Biarlah melalui renungan yang singkat di pagi hari ini dapat memberikan motivasi kepada kita sebagai penginjil literatur. Walaupun mungkin selama ini kita lebih banyak di rumah, tetapi kita harus meminta akan petunjuk daripada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita akan berani untuk keluar. Sehingga kita akan menyampaikan akan kabar keselamatan ini melalui buku-buku yang berisi akan kebenaran. Sehingga banyak jiwa yang akan diselamatkan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita sehingga kita akan teguh menghadapi akan badai virus corona, sehingga ke depan kita akan lebih semangat untuk melayani, menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan di mana saja kita berada. Kiranya berkat Tuhan akan menuntun kita dan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Teman-teman PL, Terima kasih pendeta. Puji Tuhan. teman-teman PL dan pimpinan kami, apakah merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Tolong lambaikan tangan. Terima kasih.